Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih berada pada materi teks berita. Namun kita akan mencoba membahas struktur teks berita ya. Nah, jadi untuk di pertemuan ini kita akan membahas struktur teks berita. Nah, apa itu struktur teks berita? Nah, kalau kita melihat ya, yang namanya struktur itu tentunya sesuatu yang berurutan atau sistematis gitu, begitu ya. Nah, struktur teks berita ini yang pertama kali kita harus ketahui ada yang disebut dengan istilah ini ya, kepala berita. Nah, kepala berita atau lead ya. Apa sih itu kepala berita? Nah, kepala berita ini diartikan sebagai judul utama sebuah berita yang terletak di bagian paling atas berita. Nah, kalau kalian melihat sebuah berita, baik berita yang ada di media cetak ataupun yang ada di media elektronik lainnya seperti TV, internet, dan lain-lainnya itu, tentunya pasti kalian akan melihat sebuah kalimat yang berada di bagian paling atas berita itu yang bertulis besar di situ, biasanya sering di bold ya di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan kepala berita atau judul utama berita. Nah, contoh ya. Contoh di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini ya, ini Pak Guru kutip dari laman internet atau ya di liputan6.com. Di sini ada sebuah berita lonjakan pasien corona terjadi di RSUP Persahabatan Jakarta. Nah, ini sebuah judul berita yang Pak Guru kutip. Nah, sekarang yang mana sih kepala berita itu? Nah, ini perhatikan tanda panah ini ya. Nah, ini kepala berita. Jadi judul utamanya ini yang dimaksud dengan kepala berita, yaitu lonjakan pasien corona terjadi di RSUP Persahabatan Jakarta. Nah, ini yang dimaksud dengan kepala berita. Nah, ini Pak Guru ambil sumber buku Marbi kelas 8. Silahkan bisa kalian cek di halaman 10 buku Marbi ya, buku Marbi kelas 8. Sumbernya Pak Guru ambil dari sana materinya. Oke, struktur yang kedua itu ini ada teras berita. Oke, apa itu teras berita? Teras berita yakni paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Teras berita biasanya berada di paragraf pertama. Nah, ini teras berita ya. Jadi kita bedakan antara kepala berita dengan teras berita. Sekali lagi, kalau kepala berita itu bagian judul utama, sementara kalau teras berita paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Teras berita biasanya berada di paragraf pertama. Ini bisa kalian cek materinya di sekali lagi di buku Marbi halaman 10 ya. Oke. Nah, ini contohnya teras berita. Oke, ini Pak Guru kutip dari liputan6.com ya. Yang tadi judulnya Pak Guru sudah tampilkan di awal. Nah, ini isinya ya. Oke. Yang mana sih teras berita? Nah, bisa kalian perhatikan. Tuh. Nah, ini ada lingkaran yang Pak Guru buat itu berada di paragraf pertama. Oke, teras beritanya di sini dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan
Erlina Burhan melaporkan bahwa telah terjadi lonjakan pasien rujukan COVID-19 di RSUP Persahabatan. Kenaikan jumlah pasien mencapai hampir 50%. Nah, ini bagian penting yang bagian disari yang disampaikan oleh pembuat berita yang berada di teras berita itu. Nah, jadi sekali lagi, teras berita itu adalah paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Ya, teras berita biasanya berada di paragraf pertama. Ingat ya, paragraf pertama. Oke. Nah, struktur yang berikutnya ada tubuh berita. Nah, ini tubuh berita. Apa itu tubuh berita? Ya, dapat kalian lihat nih. Ya. Tubuh berita itu merupakan bagian isi atau uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur berita. Ini terkait dengan 5W plus 1H atau disingkatkan dalam bentuk Indonesia yaitu adik Simba ya. Adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa? Di mana? Kapan? Mengapa? Kemudian bagaimana? Oke. Adik Simba sekali lagi, apa? Di mana? Kapan? Mengapa? Siapa? Bagaimana itu ya. A-nya itu apa? D-nya itu di mana? Kemudian K-nya itu kapan? Oke. C-nya itu siapa? M-nya itu mengapa ya. B-nya itu bagaimana. Nah, itu ya kalau dari segi singkatan ya. Oke. Ya. Jadi di sini ada contoh tubuh berita. Nah, ini tadi yang Pak Guru kutip. Ini kelanjutannya ya. Oke, di sini tubuh berita itu ya jelas ini Pak Guru sudah berikan ya, tanda garis merah ya. Nah, ini contoh dari tubuh berita. Biasanya tubuh berita itu kalau yang tadi di paragraf pertama itu disebut dengan teras berita. Nah, yang berikutnya paragraf kedua dan seterusnya itu masuk pada bagian tubuh berita. Nah, ini bisa kalian lihat ya, yang ada di iya, ini mana sih dia? Oke. Ya, tubuh berita. Oke, struktur berikutnya yaitu nih ada kaki berita atau leg. Apa itu kaki berita? Kaki berita, nah ini merupakan bagian penutup berita yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Nah, ini yang disebut dengan kaki berita. Kaki berita bukan bentuknya seperti kaki ya, tidak, melainkan di situ merupakan bagian simpulan. Kalau kaki mah beda gitu kan. Ya, tapi di sini yang dimaksud dengan kaki berita itu adalah simpulan atau penegasan ulang. Ya, simpulan atau penegasan ulang itu ya berbagai macam bentuk ya, tergantung dari bentuk beritanya. Nah, di sini ada contoh ya. Ini Pak Guru sudah berikan tanda ya garis merah ya atau kotak merah di situ. Itu yang bagian paling akhir yang apa namanya ada
garis kotak lurus itu disebut dengan kaki berita atau simpulan dari berita itu. Nah, ini kaki berita atau like. Nah, di sini kaki beritanya atau bagian penutupnya itu terkait jumlah pasien yang bergejala dan tidak bergejala, ia tidak mengetahuinya secara pasti. Yang jelas, lonjakan jumlah pasien di setiap rumah sakit akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan atau Kemenkes maupun ke Dinas Kesehatan setempat. Hal ini berguna untuk penambahan jumlah tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan maupun keputusan untuk ditambahkannya rumah sakit rujukan. Nah, ini contoh dari bagian penutup yang merupakan bentuk simpulan atau penegasan ulang pada contoh berita tersebut. Nah, kalau yang Pak Guru tandai paling akhir yaitu reporter Ripa Yusda Adilah, ini merupakan ya pembuat beritanya ya, pembuat beritanya reporter, dan sumbernya itu sumber dari merdeka.com. Jadi berita ini diambil dari merdeka.com. Oke, berita ini diambil dari merdeka.com yang pembuat beritanya itu adalah Ripa Yusa Adilah ya, yang kemudian diterbitkan oleh liputan6.com. Nah, ini oke. Nah, itu sumber atau pembuat berita. Ya, sekian dan terima kasih untuk struktur kali ini atau struktur teks berita yang Pak Guru sampaikan kali ini. Silahkan kalian cek halaman materinya di buku Marbi, yaitu pada halaman 10 ya. Silahkan kalian lihat, di situ ada contohnya. Pak Guru ambil materinya dari buku Marbi kelas 8 halaman 10. Nah, silahkan kalian cek lengkap materinya di situ atau teks yang lainnya. Oke, sekian Pak Guru akhiri video penjelasan kali ini untuk penjelasan kebahasaan teks berita untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya. Pak Guru akan jelaskan lagi ya secara detail untuk kebahasaan teks berita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk